meluangkan waktu kepada saya untuk melakukan kegiatan wawancara tentang tugas guru penggerak saya di sini yang saat ini sudah memasuki modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Nah, di sini terdapat beberapa kasus Bu Dwi sebenarnya. Nah, di sini kita sepakati untuk membahas kasus yang kedua. Nah, saya mohon izin untuk membacakannya dulu ya. Silakan. Ya. Nah, kasusnya begini Bu Dwi. Bu Dwi adalah kepala sekolah di SMA Tunas Gemilang. Pak Dodi adalah seorang guru matematika di sekolah yang Bu Dwi pimpin. Ia adalah guru yang berkompeten dan memiliki semangat belajar yang tinggi. Ia menguasai bidang yang diajarkan dan metode mengajarnya pun juga mudah dimengerti oleh murid-murid. Namun, ia memiliki beberapa masalah dalam pengendalian emosi dan pengelolaan waktu. Beberapa kali Bu Dwi mendapat keluhan baik dari murid-murid maupun orang tua murid bahwa Pak Dodi kerap marah-marah pada murid-muridnya ketika ia kecewa pada sikap atau kinerja murid-muridnya tersebut. Bu Dwi telah menyampaikan keluhan-keluhan tersebut pada Pak Dodi dan membimbingnya untuk memperbaikinya. Pak Dodi juga kerap kali terlambat dalam menyelesaikan tanggung jawabnya, seperti membuat rencana pelaksanaan pembelajaran, membuat soal ujian, dan juga mengisi nilai rapor siswa. Kejadian terakhir, Pak Dodi terbukti memanipulasi laporan keuangan kepanitiaan kegiatan studi tur ke Jogja, di mana ia menjadi bendaharanya. Akhirnya, di akhir tahun ajaran, Bu Dwi memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak kerja Pak Dodi di sekolah. Pak Dodi dapat menerima keputusan sekolah tersebut. Ia segera mencari pekerjaan baru dengan melamar ke beberapa sekolah. Pak Dodi juga secara personal meminta Bu Dwi untuk memberikan rekomendasi bila ada sekolah yang memintanya. Bu Dwi pun mengiyakannya. Pada suatu hari, Bu Dwi mendapat email dari bagian sumber daya manusia atau SDM dari SMA Cahaya Hati yang meminta Bu Dwi mengisi lembar rekomendasi mengenai kinerja Pak Dodi sehubungan dengan lamaran Pak Dodi ke sekolah tersebut sebagai koordinator guru matematika. Di formulir itu ada beberapa pertanyaan tentang pengendalian emosi, pengelolaan waktu, juga tentang integritas. Bu Dwi paham betul bahwa kalau Bu Dwi mengisi dengan sebenar-benarnya, Pak Dodi tidak akan mendapatkan pekerjaan tersebut. Padahal sekolah tersebut adalah sekolah yang baik dan posisi yang dituju adalah posisi yang baik pula. Bu Dwi juga tahu sebagai kepala keluarga dengan istri yang tidak bekerja, dalam artian Bu Dwi juga tahu ya, Pak Dodi itu adalah seorang kepala keluarga yang memiliki istri yang tidak bekerja dan mempunyai anak 3 yang masih kecil-kecil. Nah, otomatis Pak Dodi juga sangat membutuhkan pekerjaan ini. Nah, dari kasus tersebut, posisi Bu Dwi sebagai kepala sekolah di SMA Tunas Gemilang, nah, apakah yang akan Bu Dwi lakukan terkait dari kasus Pak Dodi itu? Kemudian apakah Bu Dwi nanti akan mengisi formulir tersebut dengan apa adanya, atau akan Anda buat sedikit lebih baik dari fakta yang terjadi? Dan sekiranya apa yang menjadi pertimbangan ketika Bu Dwi mengisikan formulir tersebut? Terima kasih Bu Rika yang telah memberikan kesempatan kita bisa berbincang, kita bisa melakukan komunikasi kaitannya dengan modul pembelajaran guru penggerak ya. Dari kasus yang tadi disampaikan, kalau menurut saya kita mencari win-win solution dari dalam arti ada permasalahan supaya permasalahan itu nanti selesai dengan baik, tidak ada yang dirugikan, namun tidak ada yang istilahnya terlalu nyaman, tidak ada. Terus kemudian dari permasalahan yang ada, kami akan mencoba memberikan jawaban di dalam email itu. Nanti ada sedikit yang harus kita tanda kutip ya, harus kita tanda kutip dalam arti tidak menjatuhkan kepada Pak Dodi, walaupun di dalam pekerjaan yang
kemarin yang ada di sekolah Tunas Gemilang itu ada sedikit ada sedikit permasalahan yang harus kita perhatikan, karena yang namanya manusia itu manusiawi ya, ada kelemahan, ada kekurangan, itu pasti. Kalau dari kasusnya itu Pak Dodi sebenarnya ada nilai plus dan ada nilai minusnya. Kalau plusnya itu kan memang tadi sudah berkompeten, dedikasinya tinggi, kemudian juga integritasnya juga baik. Itu merupakan nilai plus yang sudah kita pahami bersama. Kalaupun ada nilai minusnya atau minusnya, itu harus kita urai dulu. Kita urai mungkin emosionalnya itu bagaimana, emosionalnya itu bagaimana, kasusnya bagaimana, harus kita pahami bersama. Karena mungkin emosionalnya itu saat itu Pak Dodi itu baru istilahnya mungkin capek, mungkin sehingga ada pemicu untuk emosionalnya. Kalau lihat dari karakternya sebetulnya juga emosionalnya masih standar aja lah, Kemudian untuk keterlambatan literasi kemungkinan juga harus kita pahami bersama, karena dari silsilah keluarga tadi Pak Dodi masih punya tanggungan juga, anak kecil-kecil mungkin juga masih repot dan lain sebagainya. Sampai itu juga tugas-tugas yang ada di sekolahan itu juga mungkin banyak juga, sehingga keterlambatan itu mungkin terjadi. Tapi kan tetap kita memantau terus supaya kita membinaan terus supaya bisa memenuhi tepat pada waktunya. Kemudian mengenai laporan keuangan laporan keuangan yang tadi yang disampaikan bahwa ada manipulasi data dan sebagainya, itu ya kita kupas juga sejauh mana, seberapa dan lain sebagainya. Atau kalau bisa dipertanggungjawabkan, Pak Dodi harus seperti stressing, harus ini selesai tanggung jawab dan lain sebagainya, karena itu kaitannya dengan anak-anak. Jadi kalau nantinya saya harus mengisi, ada beberapa yang harus kita berikan baik, tapi ada juga yang kita bukti nyata, jadi bukti nyata yang kita tuliskan di situ. Tapi ya tidak secara vulgar, tidak semuanya harus kita sampaikan, karena ya tadi kaitannya dengan kenyamanan. Tadi saya win-win solution biar nyaman, tapi nanti tempat yang akan dituju juga akan mempunyai perhatian. Jadi intinya kalau nanti Pak Dodi ke Sekolah Cahaya Hati bisa melihat catatan, kemudian dari catatan ini bisa menjadikan warning untuk kepala sekolah selanjutnya, sehingga kepribadian Pak Dodi, karakter Pak Dodi itu harus betul-betul diawasi. Terus kemudian diajak melalui pendekatan, membicarakan catatan-catatan yang kemarin yang ada di sekolah Tunas tadi, sehingga Pak Dodi juga akan berpikir, kalau saya akan mengulangi lagi permasalahan atau kasus-kasus atau konflik yang ada di sekolah dulu, pasti dia akan berpikir, dia akan mengulangi lagi. Karena setelah nanti dia masuk ke situ akan mengulangi lagi, otomatis dia akan keluarkan dengan kasus yang sama. Jadi memang di sini harus ada pendekatan-pendekatan secara intensif, baik dengan Pak Dodi maupun dengan kepala sekolahnya. Yang jelas pada prinsipnya di sini adalah hasil akhirnya itu kami tetap mendukung Pak Dodi mendapat pekerjaan kembali, sehingga dia bisa menghidupi keluarganya, karena tanggung jawab sebagai kepala keluarga itu memang harus tetap diutamakan untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Itu ya, jawaban kami. Kurang lebihnya mungkin saya mohon maaf dan bisa disempurnakan oleh Bunika sendiri. Sedikit menanggapi dari pernyataan dari Bu Dwi berarti prinsip landasan berpikir Bu Dwi selaku kepala sekolah di sini yaitu berpikir berbasis hasil akhir yaitu bagaimana keberlanjutan karir Pak Dodi di sekolah yang setelahnya. Nah, karena Pak Dodi punya tanggungan anak 3
3 yang masih kecil-kecil dan istri yang tidak bekerja, padahal juga Pak Dodi juga sebenarnya memiliki kompetensi yang baik, integritas, disiplin, cuman ya kadang mungkin masih ada sedikit track record yang kurang baik, ada luka sedikit di sekolah sebelumnya, bahwa Pak Dodi pernah melakukan kesalahan yang mungkin barangkali juga tidak diinginkan oleh Pak Dodi dalam melakukan kesalahan tersebut. Tapi itu tadi seperti yang Bu Dwi sampaikan, nanti diberikan suatu pendekatan agar bagaimana Pak Dodi nanti tidak melakukan kesalahan yang sama di sekolah selanjutnya. Nah, kalau dari saya sendiri ya Bu ya, melihat kasus dari Pak Dodi itu, kalau saya menilai itu berbasis peraturan. Jadi kita tahu bahwa Pak Dodi sebenarnya punya kompeten di bidang matematika, punya semangat belajar yang tinggi, tapi seperti yang tadi kita sampaikan bahwa punya track record yang agak buruk seperti itu di sekolah yang lama, yaitu memanipulasi laporan keuangan kepanitiaan di mana ia menjadi bendaharanya. Dan terkait hal tersebut, dalam pengisian formulir terkait dengan hal pendanaan tersebut, apakah Budi akan menulis sesuai aslinya atau dibuat lebih baik? Dibuat lebih baik Dibuat lebih baik ya, dengan nanti diberikan pendampingan lebih dan perhatian lebih. Kemudian dalam terkait masalah pengendalian emosi dan pengelolaan waktu, Pak Dodi yang sering marah-marah, kemudian sering mendapatkan kritik dari murid, kemudian komplain dari orang tua siswa, dan sering terlambat dalam pengumpulan administrasi sekolah. Nah, itu jika nanti dari SMA yang baru, dari SMA Cahaya Hati meminta pertanggungjawaban, bukan meminta pertanggungjawaban, ketika Budi mengiskan formulir kan agak diberikan suatu perbaikan ya, atau diberikan aslinya pada yang bagian itu? Diperbaikan. Oh, diperbaikan. Jadi termasuk dari sisi kepedulian juga ya. Tapi kalau nanti dari SMA Cahaya Hati kok ketika berlangsung beberapa waktu Pak Dodi di sana kok tidak sesuai dengan yang ada dituliskan di formulir, nanti bagaimana? Ya, tadi kan sudah saya sampaikan ya. Saya sampaikan ada istilahnya tanda kutip tadi loh ya, harus ada pendekatan. Makanya Pak Dodi itu nanti sama kepala yang itu dia namanya kayak di stressing gitu, ditanting stressing dari kemarin seperti itu, tapi kenyataannya seperti ini bagaimana kan gitu. Saya kira kalau Pak Dodi itu berpikir secara istilahnya logis, dia akan memperbaiki atau mungkin dia akan menengok kenapa kok saya kemarin dipecat, kesalahan saya apa, atau sehingga saya sanksi seperti itu. Dia akan pasti logis, pemikiran logis itu dia akan berjalan sehingga berarti saya tidak akan mengulangi lagi kesalahan-kesalahan kemarin yang saya lakukan, karena sanksinya sangat berat, harus saya dipecat. Berarti kalau saya akan melakukan seperti itu, berarti saya dipecat lagi, saya kehilangan pekerjaan lagi dan lain sebagainya. Seperti ini. Terima kasih Bu Dwi untuk tanggapannya. Nah, ini semoga kasus seperti ini tidak terjadi di sekolah kita ya. Nah, mungkin ada closing statement dari Ibu Dwi sendiri? Ya, yang terpenting untuk kasus seperti ini nanti bagi Pak Dodi sendiri itu memang harus perhatian pada dirinya sendiri. Dia bisa mereview apa yang terjadi pada Pak Dodi, kenapa sampai terjadi dipecat, kemudian dia harus memperbaiki diri dan lain sebagainya. Terus kalau kepada kepala sekolah yang terbaru, yaitu tadi tetap memberikan perhatian khusus ya, perhatian khusus, ada pendekatan dan lain sebagainya, karena dia sudah melihat sebagian catatan yang minus tadi dari Pak Dodi. Jadi seperti kepala sekolah tidak belajar, Pak Dodi itu ada minusnya di sini. Berarti dari minus itu harus betul-betul dipantau, diperhatikan, bahkan dibimbing supaya dia tidak akan melakukan kesalahan lagi yang sepertinya bisa jadikan kepatalan dia.
wawancara hari ini, Bu Dwi. Semoga bermanfaat bagi saya secara pribadi dan semoga bisa menjadi pandangan bagi Bapak Ibu guru yang lain juga ketika mengalami kasus yang sama. Kata terima kasih Bu Dwi, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.